Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Kerajaan Allah tidaklah jauh. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang bapak yang datang kepada saya untuk ngobrol-ngobrol, untuk curhat tentang kehidupannya. Dan dalam obrolan itu bapak ini berkata kepada saya, "Romo, saya ini selalu merasa sedih karena di lingkungan saya itu rata-rata sebagian besar sudah pernah pergi ke Yerusalem, ke Lourdes, ke Fatima untuk berziarah. Sedangkan saya sendiri yang belum. Sementara warga lingkungan yang lain itu sudah pernah berziarah ke tempat-tempat yang jauh itu. Sementara saya, Romo, jangankan ke Yerusalem, ke Lourdes, ke Fatima, mau ke Sendang Sono aja, saya belum terkabul juga ya. Karena tabungan saya tidak pernah cukup untuk membawa keluarga saya bersama-sama pergi berziarah ke Sendang Sono. Ini membuat saya sangat sedih, Romo. Saya ingin sekali berziarah ke tempat-tempat itu, tapi belum terwujud juga apa yang saya inginkan." Lalu saya pun berkata kepada bapak ini, bapak tidak perlu bersedih, tidak perlu gelisah kalau memang tidak bisa atau belum sempat pergi ke tempat-tempat yang jauh itu. Kalau bapak memang belum punya uang, belum punya dana, dan tidak bisa pergi ke tempat-tempat ziarah yang jauh itu, tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah mewajibkan umat Katolik untuk datang, untuk berziarah ke tempat-tempat yang jauh itu. Dan kalau Bapak ingin berziarah, bukankah di Paroki Tomang ini di Gereja Maria Bunda Karmel ini kita punya bahkan ada 2 gua Maria yang bagus-bagus. Kenapa Bapak tidak berdoa di situ saja? Saya kira Bunda Maria itu ada di mana-mana tidak Bunda Maria tidak hanya ada di Sendang Sono atau di Lourdes atau di Fatima di mana-mana ada Bunda Maria dan kita bisa berdoa di Gua Maria yang kita punya. Tuhan tidak pernah mewajibkan kita untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh itu. Memang kalau Bapak punya dana, punya uang yang cukup, memang bagus bisa berziarah ke Yerusalem, ke Fatima, ke Lourdes, itu bagus sekali. Seperti yang pernah saya alami karena bisa menguatkan iman kita. Tapi kalau memang tidak ada dana, Tuhan juga tidak mewajibkan kita untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh itu. Dan bahkan Tuhan juga, iman kita juga mengajarkan bahwa Tuhan itu sebenarnya ada di mana-mana. Tuhan itu ada di mana-mana, tidak hanya di tempat-tempat yang jauh itu. Dan bahkan Tuhan itu juga ada di dalam hati kita. Tuhan itu ada di tempat yang paling dekat dengan kita. Tidak lain adalah hati kita masing-masing. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang memberi penjelasan kepada orang-orang Farisi. Tuhan Yesus bersabda,
kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kata kerajaan Allah yang dimaksud oleh Santo Lukas atau Rasul Lukas tidak lain adalah Allah sendiri. Jadi penginjil Lukas menggunakan istilah kerajaan Allah itu maksudnya adalah Allah sendiri, ya. Dan sesuai dengan sabda Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, sesungguhnya Allah itu tidak jauh, ya. Allah itu tidak nun jauh di sana, tetapi Allah itu sudah ada di dekat kita, ya. Bahkan di tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu hati kita masing-masing, ya. Oleh karena itu Bapak, ya, saya katakan lagi kepada Bapak yang tadi itu, ya, bahwa dia tidak perlu cemas, tidak perlu bingung, tidak perlu gelisah, ya. Kalau memang tidak punya uang, tidak punya dana, ya, tidak bisa berziarah ke tempat-tempat yang jauh itu tidak masalah, ya. Karena toh Tuhan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Dan seorang kudus Karmel, Santa Teresa Avila, secara khusus mengajak kita untuk menyadari kehadiran Allah di dalam hati kita masing-masing. Santa Teresa Avila mengajarkan kepada kita bahwa hati kita itu bagaikan istana, ya, bagaikan istana, dan di dalam istana itu bertahtalah Sang Baginda Raja, yaitu Tuhan sendiri, yaitu Allah sendiri, ya. Jadi Allah itu sesungguhnya bertahta di dalam hati kita masing-masing, ya. Oleh karena itu, Santa Teresa Avila juga mengajak kita semua untuk memanfaatkan kehadiran Allah di dalam hati kita masing-masing dengan senantiasa berkomunikasi, senantiasa berdialog dengan Allah yang ada di dalam hati kita melalui doa-doa kita. Allah sungguh sangat dekat dengan kita. Ia ada di dalam hati kita masing-masing, dan sesungguhnya Allah ini senantiasa merindukan percakapan antara kita dengan Dia. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus di dalam Injil mengajar kepada kita bahwa Allah itu tidak ada di tempat yang jauh-jauh, ya, yang nun jauh di sana, tapi Allah atau kerajaan Allah ini sudah ada di tengah-tengah kita, bahkan ada di dalam hati kita masing-masing. Ia menunggu kita untuk mengajaknya bercakap-cakap, mengajak kita berkomunikasi dan berdialog dengan Dia. Semoga doa-doa pribadi kita boleh mempererat relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah, dan hidup kita pun semakin dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari kuasa Allah sendiri. Tuhan memberkati.